Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurbitasari, kelas PJKR 24B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kelima, yaitu tentang Aqaid Khamsin, penjelasan dan dalil globalnya. Dalam perkembangan mazhab Asy'ari, untuk memudahkan umat Islam mengenal Allah Ta'ala, ulama Asy'ariyah seperti Imam As-Sanusi membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah Ta'ala. 20 sifat wajib ini mempunyai kebalikan yang disebut 20 sifat mustahil Allah. Tidak hanya itu, mereka juga membuat konsep 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 1 sifat mustahil bagi Rasul, sehingga totalnya adalah 50 sifat. 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah dan salbiyah, yang pertama yaitu wujud atau ada. Sifat wujud ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Yang kedua yaitu qidam atau dahulu tanpa permulaan. Maksudnya wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Yang ketiga yaitu baqo atau tidak ada akhirnya atau kekal. Maksud dari Allah bersifat baqo adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasnya. Yang keempat yaitu mukhalafah lil hawadis atau tidak sama dengan makhluk. Maksudnya adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsi atau tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Yang keenam adalah wadaniyah. Wadaniyah artinya Allah Maha Esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Sifat ma'ani. Yang ketujuh yaitu qudrah atau kuasa. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin atau wujud dan tidak wujud. Yang kedelapan yaitu iradah atau berkehendak. Iradah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. 9. Ilmun atau mengetahui. Ilmu adalah sifat kadimah yang ada pada zat Allah yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib mustahil maupun jaiz akli. 10. Hayat atau hidup. Hayat adalah sifat yang menjadikan yang bersifat untuk dapat idrak atau mengetahui. 11. Sama atau mendengar. Yang ke-12 yaitu basyar atau melihat. 13. Kalam atau berfirman. Kalamullah adalah sifat kadimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat kadim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya. Sifat ma'nawiyah. 14. Kaunuhu kadiran atau adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. 15. Kaunuhu muridan, yaitu adanya Allah adalah zat yang berkehendak. 16. Yaitu kaunuhu aliman, yaitu adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. 17. Kaunuhu hayyan, yaitu adanya Allah adalah zat yang maha hidup. 18. Yaitu kaunuhu sami'an, yaitu adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. 19. Kaunuhu basiran, yaitu adanya Allah adalah zat yang maha melihat. 20. Kaunuhu mutakaliman, yaitu adanya Allah adalah zat yang berfirman. 20 sifat mustahil bagi Allah. Sifat nafsiyah dan salbiyah. Yang pertama yaitu adam atau tidak ada. Sifat adam yang berarti tidak ada menunjukkan bahwa Allah SWT tidak mungkin tidak ada, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sebagai pencipta yang memiliki sifat wujud atau pasti ada, mustahil bagi Allah SWT untuk tidak ada, karena seluruh alam semesta ini ada karenanya. Segala yang ada hidup dan berdiri di bawah kehendaknya. 2. Hudus atau baru. Sifat hudus berarti baru yang menunjukkan bahwa jika Allah SWT itu baru, maka pasti ada sesuatu yang mendahulunya.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mendahuluinya karena Dia adalah permulaan yang tidak bergantung pada apapun dan menciptakan segala sesuatu dengan sifatnya. Ketiga, fana atau binasa. Sifat fana yang berarti binasa adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala yang ada di dunia ini pasti akan hancur, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan abadi. 4. Mumasalatu lil hawadis atau menyerupai makhluk. Makhluk yang diciptakan Allah memiliki keterbatasan dan kelemahan, sedangkan Allah Maha Sempurna. Tidak ada yang bisa menyamai atau menyerupainya setara dengan kesempurnaannya. 5. Ihtiyaj ila ghairih atau butuh kepada selainnya. Membutuhkan sesuatu atau seseorang lain adalah mustahil bagi Allah. Allah Maha Sempurna, tidak membutuhkan apapun atau siapapun. 6. Ta'adud atau terbilang. Sifat ta'adud yang berarti banyak atau lebih dari satu adalah mustahil bagi Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal, dan jika Dia lebih dari satu akan timbul kekacauan dalam pengaturan alam semesta. Sifat ma'ani Allah yang ketujuh yaitu adzun atau lemah. Allah Maha Kuasa dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun untuk melakukan kehendaknya. Tidak ada yang bisa membatasi kekuatannya karena segala sesuatu yang dikehendakinya pasti terwujud dengan sempurna tanpa keterbatasan dan kelemahan apapun. 8. Karahah atau terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu dengan kebesarannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari apapun. Setiap keputusan dan tindakannya terjadi dengan kemauannya yang mutlak dan sempurna. 9. Jahlun atau bodoh. Allah adalah Maha mengetahui bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati dan pikiran makhluknya. Tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan Allah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh makhluknya. 10. Mautun atau mati. Allah adalah Maha Kekal dan tidak akan pernah mati. Sebagai Zat yang Maha Kuasa, Allah mengatur kehidupan tanpa merasa lelah atau terbatas oleh waktu dan tidak akan pernah mengalami kematian. 11. Sumun atau tuli. Tidak ada yang tidak dapat terdengar olehnya, bahkan hal-hal yang tersembunyi atau hanya terlintas dalam hati dan doa makhluknya. 12. Umyun atau buta. Sifat umyun tidak mungkin ada pada Allah. Allah adalah Maha melihat. Segala yang ada di alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berada dalam pengawasannya. Tiada sesuatu yang luput dari penglihatannya dan sempurna. 13. Bukmun atau bisu. Sebagai Zat yang Maha Sempurna, Allah berfirman melalui wahyu kepada nabi-nabinya dan melalui malaikat Jibril. Allah dapat berbicara dengan sempurna kepada makhluknya karena Dia juga yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sifat maknawiyah Allah. Yang ke-14 yaitu kaunu ajizan. Allah Zat yang lemah. Sifat ajizan bagi Allah adalah mustahil. Allah Maha Kuasa dengan kekuatan yang sempurna untuk mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada satupun yang dapat membatasi kehendaknya dan segala yang dikehendakinya pasti terwujud dengan sempurna. Yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan atau terpaksa. Sifat karihan yang berarti terpaksa tidak mungkin ada pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala ciptaannya tanpa paksaan dari apapun atau siapapun. Kehendak Allah adalah mutlak dan tidak ada yang dapat menghalangi atau memaksanya. 16 yaitu kaunuhu jahilan atau bodoh. Sifat jahilan mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya adalah bagian dari Zatnya yang sempurna. Tidak ada yang mengajarinya karena pengetahuannya bersifat luas dan tak terbatas. 17 kaunuhu mayitan atau mati. Sifat mayitan yang berarti mati tidak mungkin ada pada Allah. Allah bersifat kekal dan tidak pernah mengalami perubahan. Dia tidak akan pernah tidur, lelah atau mati karena kehidupannya abadi dan sempurna. 18 yaitu kaunuhu samam atau adanya Allah adalah Zat yang tuli. Allah Maha mendengar segala hal yang terjadi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi terdengar olehnya. Mustahil bagi Allah untuk tidak mendengar doa atau keluhan hambanya. 19 kaunuhu a'ma atau adanya Allah adalah Zat yang buta. Allah Maha melihat, tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya, baik yang kasat mata maupun yang sekecil apapun.
20 kaunuhu abkam atau adanya Allah adalah zat yang bisu. Bisu mustahil ada pada Allah SWT. Allah berfirman kepada makhluknya melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul melalui risalahnya. Firman-Nya yang terkandung dalam Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi umat manusia. Satu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mumkinin tarkuhu, atau Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin meninggalkannya atau tidak berbuat. 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama yaitu sidik atau selalu jujur dan benar. Semua yang disampaikan oleh Rasul adalah benar karena hal tersebut berasal dari wahyu Allah. Para Rasul selalu menyampaikan kebenaran dengan jujur walaupun tantangannya sangat berat. 2 adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Para Rasul dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalah yang benar. Mereka menerima perintah dari Allah dengan penuh tanggung jawab, tidak mengurangi atau menambah apa yang telah diwahyukan kepada mereka. 3 tabligh, artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah, tidak ada satupun ayat atau wahyu yang disembunyikan oleh mereka. Meskipun dalam penyampaian wahyu tersebut, para Rasul mendapat perlawanan dari umatnya, namun mereka tidak pernah gentar menghadapinya. 4 fatonah, artinya memiliki kecerdasan yang tinggi. Para Rasul telah dibekali kecerdasan dan kemampuan yang hebat oleh Allah untuk menghadapi umatnya. 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama yaitu kizib atau dusta. Mustahil seorang nabi memiliki sifat kizib, yaitu berdusta. Setiap perkataan dan perbuatan Rasul adalah hal yang tidak pernah palsu dan mengada-ngada. Yang kedua yaitu khianah. Mustahil bagi seorang nabi khianah atau berkhianat. Semua yang telah diamanahkan kepada para nabi pasti dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kitman atau menyembunyikan. Sifat kitman mustahil bagi Rasul, sebab setiap firman yang Rasul terima dari Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Yang keempat yaitu baladah atau bodoh. Meski Nabi merupakan orang yang tidak dapat membaca dan menulis, tetapi Allah berikan anugerah kecerdasan yang luar biasa. 1 sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh terjadi pada diri seorang Rasul. Sifat jaiz yang boleh dilakukan oleh para Rasul hanya satu, yakni al-aratul basyariyah, yaitu sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, sakit, lapar, sedih, senang, beristri, dan sebagainya. Kendati demikian, sifat-sifat tersebut tidak mengurangi atau menurunkan derajat seorang Rasul. Dalil global. Dalil global adalah dalil umum yang mencakup keseluruhan atau sebagian besar ajaran pokok akidah, termasuk keberadaan dan kesempurnaan sifat Allah dan hal-hal gaib. Jadi dalil global tidak menyebut satu persatu sifat Allah, tapi mengandung makna semua atau banyak sifat secara keseluruhan. Dalilnya yaitu Rabbuna Allahul ladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Artinya, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Quran Surat Toha ayat 50. Kenapa ini dijadikan dalil global? Karena a'taqulla syai'in khalqahu menunjukkan kekuasaan atau kudrah, ilmu, dan iradah atau kehendak. Sumahada mencakup hidayah lewat para rasul, mengisyaratkan sifat kenabian dan kerasulan. Dalil tambahan yang juga sering disebut yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil ini sering jadi dalil utama keesaan dan kesempurnaan Allah sehingga mencakup banyak dari sifat wajib seperti qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.